al-mubayyinatu laha, yaitu nas, dalil yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Al-Quran dan Sunnah adalah dalil, sehingga untuk memahami dalil butuh kepada dalil juga. Al-Quran adalah dalil, sehingga dalil-dalil Al-Quran banyak yang Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran itu sendiri. Hanya saja penjelasannya beragam. Ada yang langsung ayatnya dijelaskan oleh ayat berikutnya, atau suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain dalam surat yang berbeda atau dalam surat yang sama. Ini diantara metode menjelaskan dan memahami Al-Quran. Begitu juga Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, sehingga Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Begitu juga wa fahmus salafis salih, dan acuan juga merujuk kepada pemahaman as-salafus salih, pemahaman sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah as-salafus salih, permulaan umat ini. Karena para sahabat, mereka orang-orang yang langsung bertalaqi, mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, dan pemahaman mereka adalah pemahaman yang ditakrir, yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Wa man sara ala manhajihim minal a'immah. Demikian juga di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus merujuk kepada apa yang dibawa dan dipahami oleh para imam, para ulama yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabat. Sehingga kita hanya dapat mengambil pembahasan-pembahasan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dari beberapa poin yang kita sebutkan tadi, diantaranya Al-Quran itu sendiri, kemudian dari Sunnah, kemudian perkataan para salafus salih, kemudian para ulama yang berjalan di atas manhaj salafus salih. Para ulama yang seiring dan sama di dalam memahami suatu kata di dalam Al-Quran, suatu ayat dalam Al-Quran, sehingga pemahaman mereka sama dengan pemahaman para sahabat. Mereka lah para ulama yang kita jadikan rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga di dalam penafsiran Al-Quran tidak boleh seseorang menyandarkan penafsiran kepada akalnya. Hanya ada dua metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama metode riwayah, yang kedua metode dirayah. Metode riwayah yaitu dengan riwayat, dengan dalil seperti yang kita sebutkan tadi. Riwayatnya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ya, ada riwayat dari perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, ini dengan riwayat. Adapun dengan dirayah, yaitu dengan pemahaman bahasa Arab yang benar. Memahami Al-Quran dengan metode memahami bahasa Arab, merujuk kepada bahasa Arab yang fasih, fushah, bukan bahasa Arab amiyah, bahasa Arab yang fushah. Jadi mustahil seseorang bisa mengerti dan menafsirkan Al-Quran sendiri tanpa merujuk kepada dua metode ini, riwayah atau dirayah. Kalaupun dia memahaminya secara riwayah, berarti ia pun harus paham bahasa Arab, karena dalil-dalil Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan para perkataan ulama-ulama yang di atas manhaj para sahabat, mereka pun menggunakan bahasa Arab di dalam buku induk penafsiran Al-Quran. Sehingga metode riwayah dengan dirayah itu saling menopang. Tidak ada kontroversi di dalamnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله